Saya ulangi lagi, syarat-syarat suatu benda dikatakan melakukan getaran harmonis adalah tentunya getaran gerakannya bolak-balik, berlangsung secara periodik, ada titik kesetimbangan. Kemudian gaya atau percepatan yang bekerja pada benda sebanding dengan besar posisi atau simpangan benda. Yang kelima, arah gaya atau percepatan yang bekerja pada benda selalu menuju titik kesetimbangan. Ya. Jadi kalau contoh, ketika kalian naik ayunan ya, maka arah gaya atau percepatannya akan setelah mencapai titik puncak akan kembali menuju titik kesetimbangan ya, di samping kiri, di samping kanan. Ya. Nah ini diingatkan lagi periode, saya kira periode itu berkaitan dengan waktu. Waktu untuk satu kali getaran namanya periode. Saya ulangi, waktu untuk satu getaran namanya periode. Nah, sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap waktunya ya. Satu detiknya tuh ada berapa kali getaran, itu yang dinamakan dengan frekuensi. Ya. Jadi hubungannya ini anak ya, sudah sering dari SMA udah ya. Nah, coba dibaca Ahmad Afandi. Ya, Ahmad Afandi, baca. Pandi, Ahmad Afandi. Tuh. Error. Elvalia. 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 Tuh, dengar apa ada anak-anaknya? Dengar kok, Pak. Ah ya. Ada 2 orang. Trivasa Suci. Ya, balik ke awal aja. Awal. Sebuah benda bergetar sebanyak 20 kali selama 4 sekund. Tentukanlah periode dan frekuensi getaran tersebut. Pembahasan dibaca juga, Pak. Ya. Periode dan frekuensi getaran dapat ditentukan dengan rumus berikut. T sama dengan T kecil per N kecil sama dengan 4/20 sama dengan 1/5 atau 0,2 sekon. F sama dengan N kecil per T kecil sama dengan 20/4 sama dengan 5 Hz. Hertz. Dari SMP Hertz. Nah, ya. Hertz. Oke ya, itu sederhana aja. Sekarang nih ya, kita menganalisis pada sistem bandul sederhana. Mana sih tadi yang dikatakan apa namanya, bahwa pada getaran harmonis sederhana itu gayanya selalu menuju titik kesetimbangan. Mana? Ini ya. Jadi ini. Jadi posisi benda ketika berada di titik puncak maksimum ini ya, ini gerakannya bolak-balik. Nah, ketika benda berada di sini, maka secara uraian vektor benda ini punya massa. Kalau punya massa pasti punya berat. M kali G ya anak-anak, atau boleh ditulis W boleh, ditulis M kali G boleh ya. Kemudian karena ini membentuk sudut
tertentu ya terhadap arah kesetimbangan theta ini, maka W yang arahnya menuju pusat bumi dapat diuraikan. Jadi kalau ini theta di sini, maka di sini juga theta, ya di sini theta. Maka di sini penjabaran vektornya menjadi mg cos theta, yang sebelah sini mg sin theta. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa mg sin theta itu kan berat dikalikan sin sudutnya. Itu adalah gaya yang selalu akan menuju titik kesetimbangannya di sini. Jadi kalau ditanya gaya yang selalu menuju titik kesetimbangan, itu namanya dinamakan dengan gaya pemulih. Gaya pemulih nilainya atau rumusnya lah min karena arahnya berlawanan dengan arah gerak semula ya, mg sin theta. Nah, menurut pengertian sin theta, sin kan demi ya, depan beriring. Jadi kita lihat di sini, depannya theta tuh y, miringnya lah panjang talinya, ya panjang tali L ini. Jadi boleh tulis mg y per L, ya. Kemudian sebenarnya getaran harmonis merupakan proyeksi dari gerak melingkar beraturan. Nah, di kelas semester kemarin ya, kelas 1, semester 1, kalian udah belajar gerak melingkar. Nah, maka besarnya gaya pemulih sama dengan gaya sentripetal. Ya. Ini perolehan rumusnya, Nana. Nah, sehingga langsung didapat ini. Langsung ini aja ya. Boleh pakai F sama dengan 1/2 pi akar G per L, atau kalau periode, karena periode tadi di atas adalah 1/F, maka periode sama dengan 2 pi akar L per G. Ya. Jadi di sini tampak periode bandulan atau periode getaran harmonis hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan nilai gravitasi di tempat tersebut. Saya ulang lagi konsepnya, anak. Periode suatu bandul, ya. Jadi kalau kamu main bandulan atau naik bandulan itu ya, itu periode getarannya hanya dipengaruhi oleh panjang talinya dan nilai gravitasi tersebut. Sehingga rumus ini, anak-anak, rumus ini nanti dapat digunakan untuk percobaan ya, percobaan menentukan nilai gravitasi. Jadi kalau kalian ke Bromo mau buktikan kira-kira di Bromo itu nilai gravitasinya lebih kecil atau lebih besar daripada di Lidah Kulon, itu bisa menggunakan rumus ini. Ya, bahkan kemarin kelas 12 waktu ujian praktek ya ini mengukur nilai gravitasi di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Nah, jadi T sama dengan 2 pi akar L per G. Oke. Selanjutnya, hal ini pun berlaku gerakan harmonis pada suatu sistem pegas. Ya, ada pegas. Nah, sistem pegas yang gerakannya itu naik turun, berarti titik kesetimbangannya berada di sini ya. Ini titik kesetimbangannya ini. Nah, gerakan naik turun ini sama disebabkan oleh
adanya gaya pemulih, tapi gaya pemulihnya adalah dirumuskan dengan F sama dengan min negatif dari AX. A, konstanta pegas. Jadi suatu pegas itu punya konstanta masing-masing. Ya. X itu adalah pertambahan panjang atau yang ke bawah itu pertambahan panjang atau waktu ke atas seperti pemampatannya ya, pemampatannya. Nah, itu F sama min KX. Sehingga kalau disamakan dengan gaya sentripetalnya, maka kita dapatkan nilai frekuensinya 1/2 pi akar Km, atau kalian ingat-ingat rumus ini aja ya, yang lebih mudah. Ya, T sama dengan 2pi akar M per K. Kan mirip ya, Nana ya. Kalau tadi pada bandul, T sama dengan 2pi akar L per G, gitu. Nah, ingetnya kayak merek ya, bukan promosi ya, merek suatu TV misalnya. T sama dengan 2pi akar L per G, ya, LG gitu ya. Nah, kalau ini 2pi akar MK, ya toh. MK, saya ingat-ingatnya apa? Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi kalau pada pegas dipengaruhi oleh massa atau beban yang digantungkan tadi dibagi dengan konstanta pegasnya. Itu periode getaran pada pegas. Jadi mirip ya. Kalau pada bandul, T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Nadila Nur, silakan dibaca. Iya, Pak. Sebuah balok bermasa 0,25 kg digantung pada sebuah pegas dengan nilai tetapan 250 Newton per meter. Tentukan frekuensi getaran pada sistem pegas tersebut dengan pi sama dengan akar 10. Pembahasan. Diketahui massa 0,25 kg, konstantanya 250 Newton per meter. Ditanya frekuensi. Dijawab, frekuensi pada pegas dapat ditentukan dengan persamaan berikut. F sama dengan 1/2pi dikali akar K per M sama dengan 1/2pi akar 250 per 0,25 sama dengan 1/2pi dikali akar 1000 sama dengan 1/2pi dikali 10 akar 10 sama dengan 1/2 kali 10 pi sama dengan 5 Hz. Ya, 5 Hz. Ya. Anak-anak kalau mau ada pertanyaan silakan. Ya. Jadi ini menggunakan rumus yang F. Tapi kalau kalian kesulitan, cari dulu aja, pakai periode dulu. T sama dengan 2pi akar M per K. Baru setelah dapat periodenya, kamu F-nya adalah 1/2 dari nilai periode itu. Sama saja ya, Nana ya. Nah, jadi biar nggak banyak rumus yang harus dihafalkan, kalian harus punya trik atau siasat. Gitu. Oke, ini tentunya pegas. Kalau di seri, nilai konstanta serinya akan diseper ya. Ini kan rangkaian seri ya, Nana ya. Yang ini seri. Dengan yang ini paralel. Paralel ini yang dua ini paralel itu nanti nilai konstantanya tambah baru di seri dengan yang bawahnya. Ya. Nah, baik, dari kasus ini yang diminta adalah berapakah rasio atau perbandingan periode antara gambar yang di A dengan di B. Nah, dari persamaan T sama dengan 2pi akar M per K, jelas bahwa konstanta pegas
mempengaruhi periode, ya. Maka kita harus menghitung masing-masing konstanta gabungan, ya. Ini masing-masing K, ini KK ya. Bagaimana yang bekas bagian A? Bagian A, karena ada dua bekas yang di seri, maka konstanta gabungannya pakai rumus yang seper ya, Nana ya. Nah, diingatkan kalau pada resistor itu kan kalau yang seri ditambah ya. Tapi kalau pada bekas itu kebalikannya, yaitu di seper. Nah, atau konstanta bekas K yang di A dapatnya setengah K atau K per 2. Sedangkan yang di B ini K dengan K kalau dijumlah, kalau paralel jumlah, berarti kan 2K. Ini 2K, lalu di seri dengan yang 1K atau yang K, maka hasilnya adalah, yang di serinya adalah, untuk di B adalah 2K per 3. Jadi untuk di perbandingan TA dengan TB adalah, nah ini lihat anak-anak, terasa rumit apa enggak anak-anak? Jadi besaran yang lainnya M dengan M-nya kan sama. Iya, masanya sama. Jadi tinggal seper KA dibagi seper KB di akar. Karena seper berarti dibalik KB per KA. Kita masukkan tadi KB-nya 2K per 3, KA-nya K per 2, lalu K-nya dicoret berarti 2 per 3 dibagi setengah. 2 per 3 dibagi setengah, naik 2 kali 2-nya 4 per 3. Akar 42, akar 3. Ya. Jadi rasionya adalah 2 banding 3. Nanti saya berikan kok filenya ini ya, biar lebih mantap. Lanjut. Nah ini, setelah tahu dasar-dasar getaran harmonis sederhana, kita lanjut ke rumus persamaan simpangan. Simpangan, tahu nggak simpangan? Simpangan itu sejauh mana, ya kan, posisi dari apa? Titik kesetimbangan. Gitu. Kalau kamu naik ayunan kan, wes, apalagi misalnya diayun sama temannya atau sama adiknya, mintanya digetno ya, dibanterkan. Ya kan? Tujuannya apa? Ya biar maksimal kan simpangannya kan, gitu. Jadi, nah itu posisi simpangan dihitung dari titik kesetimbangan itu punya rumus umum. Nah, ini nanti bekal untuk kelas di atasnya ya, kelas 11 dan kelas 12. Persamaan gelombang, persamaan simpangnya berupa persamaan gelombang sinus, yaitu Y sama dengan A sin theta plus theta 0. Tapi biasanya fase awal itu 0, jadi cukup Y sama dengan A sin theta. Ya. A sama dengan sin theta. Nah, perhatikan di bawahnya. Kenapa menjadi omega T? Ya? Omega ya, ojo bilang W lagi. Omega, kecepatan sudut. Ya kan? Semester 1 ya, berkaitan. Nah, theta itu sama dengan, ini saya nggak bisa nulis pakai omega ya di sini ya, pakai ya, Nana ya, nah, atas. Nah, jadi dijabarkan lagi, Y sama dengan A sin tetanya itu diganti dengan omega T. Jadi ini sebenarnya satu rumus. Omega kamu sudah diberikan waktu belajar gerak lingkar. Omega itu 2 pi F. 2 pi F ya Nana ya.
Nah, pi-nya saya pakai PI ya, PIF. Ya kan? Frekuensinya barusan, frekuensi itu adalah seperperiode. Jadi omega bisa ditulis apa? Omega bisa ditulis 2 pi 2 pi dibagi dengan periode ya. Nah, tuh. Lihat tuh di sebelah sudah ada ya. Jadi rumus ini sama. Jadi penjabarannya dari A sin theta atau A sin omega T. Omeganya dijabarkan 2 pi F. Jadi Y sama dengan A sin 2 pi F T. Ini sama. Atau F-nya diganti dengan seperperiode. A sin 2 pi T per T. Tuh. Nah, ada satu lagi di sini. Nah, kalau T kecil, waktu. T besar, periode. Ternyata hubungan antara T dibagi T kecil, waktu dibagi dengan periode itu sama dengan fase. Ya. T kecil dibagi T besar itu namanya fase. Yang disimbolkan, simbolnya saya nulis ini, coba. Ya, ini bacanya V. Nah, ini dibacanya baca dengan V. Nah, kalau yang biasa 3,14 itu yang V ya, ini V ya. Ada lagi sebenarnya simbol seperti garpu itu ya. Kalau anak-anak jurusan psikologi itu PSI ya. Itu pakai simbol kayak garpu ya, kuantum. Nah, ada lagi tuh. Kalau ini dibaca fase ya. Gitu anak-anak ya. Nah, harus sudah tahu ya, nanti dicek. Jadi rumus A sin theta bisa dijabarkan menjadi A sin 2 pi T per T atau menjadi A sin 2 pi V. Oh, ya, 2 pi V. Atau apa? Pakai sudut fase. Jadi ini rumus yang terakhir bisa menjadi Y sama dengan A sin 2 dikali pi T per T besarnya itu jadi V. Oh, ya, saya nulisnya begini. Pi, kalau di dalam fungsi sinus, itu nilainya 180 derajat, anak-anak ya. Kamu kan sudah belajar di matematika ya. Jadi pi kalau masuk dalam fungsi sinus, nilainya 180 derajat. Tapi kalau pi-nya di luar atau tidak ada fungsi sinusnya, maka pakai 3,14 atau 22/7. Oke. Nah, ini betul-betul diperhatikan ya. Karena materi ulangan nanti sampai terakhir ini ya. Selanjutnya, contoh soal dua benda melakukan gerak harmonis amplitudo. Jadi A tadi kan amplitudo ya. Amplitudo itu simpangan maksimum. Simpangan paling jauh dari titik kesetimbangan itu namanya amplitudo. Benda melakukan gerak harmonis dengan amplitudo A dan periodenya T. Jika benda telah bergerak selama 1/8 T, jadi kalian harus bisa membedakan waktu dan periode. Oh, ini waktunya. Waktunya adalah 1/8 T. Nah, ini. Berapakah simpangannya?
Oke, kita lihat hasilnya. Y sama dengan A sin 2pi T kecil per T besar. T kecilnya diganti dengan 1/8 T besar tadi. Coret dengan T yang di bawah. Jadilah 1/8 dikali 2pi. Masih dalam kurung ya, Nana ya. Jadi 2/8 alias 1/4 pi. Ya, 1/4 pi berarti pi dibagi 4. 180 dibagi 4. Ketemunya 45 derajat. Nah, sin 45 itu kan setengah akar 2. Jadi simpangannya adalah setengah akar 2 dari amplitudo atau setengah akar 2A. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, saya tanya dulu, anak-anak sudah belajar turunan atau belum? Turunan. Bapak, Turunan atau diferensial. Ya, ini kadang di matematikanya belum sampai di situ ya. Diferensial atau turunan. Ya. Nah, jadi kalau ada fungsi Y sama dengan sin X, sin ini aja, sin 3X ya langsung. Turunan disimbolkan dengan tanda positif karena Y aksen atau boleh DY per DX ya, atau DY per DX. Tuh. Hasil turunan dari sin itu cos ya, turunannya sin itu cos, berhubung itu sin 3X maka cos 3X dan turunan dari 3X itu 3. 3-nya satu depan. Jadi turunan dari sin 3X adalah 3 cos X. Identik dengan begini, dijawab, saya punya misalkan ada min sin 5X. Yuk. Agung derajat. Agung. Agung. Iskarino. Iskarino. Ya. Berapa hasil dari turunan Y sama dengan min sin 5X? Ya. Min-nya masih ada ya. Itu ya. Turunan dari sin adalah cos ya. Berarti cos 5X ya. Dan turunan dari 5X adalah 5. Jadi hasilnya adalah min 5 cos 5X. Itu anak-anak. Belajar ini. Karena kita akan belajar kecepatannya. Ya, nanti diperolehnya dari turunan, bahwa kecepatan itu definisinya turunan dari posisi atau turunan dari simpangan. Nah, oke. Bagaimana kalau turunan dari cos? Nah, turunan dari cos, misalkan saya punya cos X, turunannya adalah min sin X. Ya, lihat contoh yang lain, Y sama dengan cos 4X. Maka turunannya adalah 4X-nya turun dari 4. Nah, turunannya cos itu min, jadi min
Tak taruh di depan ya minnya ya. Min 4 sin 4x. Coba dari kedua contoh itu, bagaimana kalau ada cos 7x? Mana? Aisyah Jayan. Aisyah Jayan, mana? Ya, Pak. Ya. Turunan dari cos 7x berapa? Mirip yang 4x. Min 7 sin 7x. Lagi. Regina, saya punya min cos berapa? Misalkan 6x. Ayo. Berapa turunannya Regina? Regina Eki. Ya. 6 sin x. 6 sin 6. Oh, ini ada 7-nya ya. Kurang nih. 6 sin 6x ya. Oke ya. Dari contoh-contoh itu ya, Anda harus paham. Pak, kalau ada tengahan gimana misalnya? Misalnya Y sama dengan cos 0,5x, ya sama. Maka turunannya adalah berapa? Minus ya. 0,5 sin 0,5x ya. Tuh, ya di screenshot ya. Ya, nanti dibaca lagi tentang turunan sin dan cos ya. Selanjutnya kita menginjak ke percepatannya. Jadi kecepatan definisinya adalah turunan dari posisi atau turunan dari simpangan. Maka kecepatan atau velocity-nya ini adalah dy per dt ya, turunkan terhadap fungsi waktu. Nah, ini pakai variabelnya t ya. Kita lihat anak-anak. Nah, ini kan d itu diferensial ya tadi atau turunan. Turunan dari a sin omega t. A-nya udah konstan anak, jadi tetap a. Nah, sin omega t. Omega itu koefisiennya t. Jadi ini yang diturunkan a omega. Turunannya sin tadilah cos. Jadi cos omega t. Ya, anak. Jadi persamaan yang tadinya simpangan Y sama dengan A sin omega T itu kalau diturunkan menjadi A omega, diturunkan itu jadi kecepatan ya. Ini turunannya adalah A omega cos omega T. Inilah yang dinamakan dengan apa? Kecepatan simpangan, kecepatan gerak